Bogor istimewa. Ku tahu daya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai inovasi digital di Kabupaten Bogor. Perihal layanan pengaduan digital warga Kabupaten Bogor yang kita sebut Lapor Pak Bupati. Dengan slogan Lapor Pak Bupati, warga aktif, pemerintah responsif. Layanan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjadi jembatan secara langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari penerapan smart governance. Nah, tadi kita sudah lihat video di awal, apakah layanan tersebut sudah efektif saat ini? Mari kita dengarkan pandangan dari teman-teman dari kelompok 2.1. Saya buka pembahasan ini dengan pertanyaan singkat untuk teman-teman. Menurut kalian, apakah lapor Pak Bupati ini sudah efektif untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah? Mungkin dapat dimulai dari Bu Meliana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, dari sisi teknologi pemerintah, lapor Pak Bupati adalah inovasi penting. Layanan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan langsung ke Bupati dan instansi terkait secara cepat dan transparan. Ini adalah bentuk nyata implementasi SPBE dan Smart Governance, di mana masyarakat dilibatkan aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Mungkin ada tambahan lain, Pak Lukman, bagaimana? Eh, izin menambahkan ya, kalau menurut saya sendiri, lapor Pak Bupati ini udah sangat efektif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warganya. Sistemnya aja secara jelas membuka akses langsung yang transparan untuk warga untuk menyampaikan keluh-keluhan lah dan saran-saran yang mereka punya. Warga pun ya pasti tentunya suka dengan inisiatif ini karena mereka nggak perlu lagi berurusan dengan birokrasi yang ribet-ribet gitu. Dan berkat laporan Pak Bupati juga, warga bisa melihat seberapa aktif pemerintah daerahnya sehingga bisa menaikkan atau bahasanya meningkatkanlah kepercayaan mereka dengan pemerintah daerah masing-masing. Semakin tinggi kepercayaan warga, ya maka semakin baik juga hubungan komunikasinya dan semakin sering mereka mau berkomunikasi sama pemerintahnya. Itu sih dari saya. Eh, izin menanggapi Pak, Bu. Saya pribadi sih tidak menolak sistem ini. Tapi di desa kami, kenyataannya berbeda Pak, Bu. Banyak warga tidak tahu cara menggunakan aplikasi ini. Bahkan ada juga yang tidak punya HP Android. Jadi saya rasa sosialisasi layanan ini belum menyentuh ke desa secara menyeluruh. Jadinya warga tetap lapor lewat RT atau RW atau langsung ke kantor desa. Kesimpulan saya, kalau hanya mengandalkan sistem digital, justru bisa meninggalkan warga yang belum digital ready. Begitu, Pak, Bu. Terus, saya lihat ini juga senada dengan riset yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Kata Data pada tahun sekitar 2021, bahwa indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,49. Nah, angka 3,49 ini menempatkan Indonesia di kategori sedang dengan skala penilaian 0 sampai 5. Ditambah, data Kominfo juga mengatakan bahwa aksesibilitas teknologi di 24.000 desa belum tersentuh layanan internet. Jadi begitu kurang lebih, Pak, Bu. Saya izin tambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Andaru dari sisi warga, kalau saya sendiri dari sisi instansinya. Dari sisi instansi itu sering terjadi duplikasi atau laporan yang tidak tertangani karena tidak semua instansi memiliki kesiapan, baik dari sisi SDM, anggaran maupun sisi kerja digital untuk menindaklanjuti laporan secara cepat dan tepat. Beberapa laporan juga seringkali tidak dilengkapi data pendukung yang memadai, seperti lokasi atau kronologi yang jelas. Karena kan ini hanya dari WA ataupun dari Instagram aja ya, bukan basisnya aplikasi yang proper. Jadi tuh sehingga menyulitkan kami proses verifikasinya untuk di lapangan, gitu Bapak Ibu. Baik,
Jadi sebenarnya secara garis besar layanan lapor Pak Bupati ini memiliki nilai positif, yaitu untuk meningkatkan komunikasi antar warga dan pemerintah serta mempermudah penyampaian laporan. Akan tetapi masih terdapat beberapa tantangan ya. Lalu menurut kalian, apa saja sih kendala yang masih sering muncul dalam pelaksanaan sistem pelaporan digital seperti ini? Izin menanggapi terlebih dahulu, Bu. Sebenarnya menurut saya masih banyak kendalanya, Bu. Saya melihat banyak laporan warga yang masuk, tapi tidak jelas siapa yang menangani, kapan diselesaikan, atau bagaimana prosesnya. Dari data yang saya peroleh melalui Google, dari simulasi data pengaduan, mayoritas masyarakat menyoroti soal keterlambatan tindak lanjut. Kurang lebih sekitar 35% laporan tidak ditindaklanjuti dalam 7 hari kerja. Jadi sebagai warga, mereka butuh kepastian dan akuntabilitas, bukan hanya pesan diterima. Smart governance seharusnya tidak hanya cepat, tapi juga terbuka dan akuntabel. Begitu, Bapak Ibu. Jadi tanpa itu sistem kita hanya akan jadi formalitas digital. Izin berpendapat ya. Kalau saya sendiri kurang serak lah sama yang dipaparkan tadi oleh Pak Andaru. Memang sih benar ada beberapa kendalanya. Mungkin seperti literasi digital, internet yang belum merata, atau misalnya minimnya respon dari beberapa perangkat daerah. Tapi yang menurut saya sih itu tidak mengurangi efektivitas dari nilai strategis dari sistem ini sendiri. Menurut saya sendiri tuh kehadiran laporan Pak Bupati justru jadi langkah maju loh dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan partisipatif. Sistem laporan digital ini ya membuka ruang komunikasi yang lebih mudah tentunya, dan langsung antara warga dengan pimpinan daerahnya. Kendala yang muncul ini ya hanyalah bagian dari proses aja lah, adaptasi ya menuju tata kelola berbasis teknologi. Dengan dukungan sedikit dari peningkatan infrastruktur, mungkin pelatihan SDM, sosialisasi juga, saya yakin sih untuk lapor Pak Bupati ini bisa jadi alat utama dalam mewujudkan smart governance dari Kabupaten Bogor. Tapi ya Bapak, menurut saya karena hal itu kita jadi menghadapi volume laporan yang tinggi, di mana tidak semuanya laporan-laporan tersebut bersifat prioritas. Dalam beberapa kasus, masyarakat melaporkan hal-hal yang tergolong sepele dan sebenarnya itu administratif, yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat RT, RW, maupun kelurahan. Ketika laporan-laporan ini langsung ditujukan kepada pimpinan daerah, justru dapat menimbulkan distorsi koordinasi antar level pemerintahan dan tidak jarang memicu kegaduhan publik yang tidak proporsional. Bahkan baru-baru ini saja terjadi kesimpangsiuran mengenai berita, yaitu adanya berita hoax yang dibuat oleh salah satu oknum sehingga membuat kegaduhan di beberapa instansi. Sebenarnya bagus saja dengan inovasi ini, tapi terkadang ada saja beberapa orang memanfaatkan layanan ini sehingga bukan laporan yang kami dapat, malah berita hoax yang disebarkan. Sebentar. Bukannya hoax bisa terjadi di platform manapun, di medsos manapun. Bukan hanya lewat pelaporan ini. Solusinya bukan menghentikan inovasi, tapi memperkuat mekanisme validasi dan menindak penyalahgunaan. Inovasi seperti ini justru menunjukkan bahwa pemerintah membuka diri terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Baik, mungkin kita cukupkan saja diskusi ini mengingat durasi yang sudah hampir habis. Sebagai penutup diskusi ini, kita telah mengetahui mengenai sistem layanan lapor Pak Bupati ini dianggap sebagai inovasi penting dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, dengan potensi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Meskipun sistem ini menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, kita juga harus menyadari bahwa tantangan yang ada seperti literasi digital yang belum merata dan akuntabilitas dalam penanganan laporan. Mari kita bersama-sama mendorong upaya untuk meningkatkan sosialisasi, infrastruktur, dan pelatihan agar semua lapisan masyarakat dapat melaksanakan
atau merasakan manfaat dari sistem ini. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Akhirnya kata, mari kita terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif. Terima kasih atas diskusi yang kondusif ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas laporan yang disampaikan melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Bupati mengenai kondisi jalan di Kampung Bambon, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Kecamatan Bojonggede telah melakukan koordinasi dengan Pemdes Ragajaya. Berdasarkan hasil konfirmasi, jalan yang dimaksud telah masuk dalam usulan program Samisade untuk tahun anggaran ke-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada warga agar dapat bersabar menunggu proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut. Kami juga mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintas di area tersebut demi keselamatan bersama. Bogor Istimewa, Kutau Daya Wangsa.